Desa masa lalu. Di sebuah jembatan tua yang membentang di atas jurang. Usianya sudah puluhan tahun, terbuat dari kayu, tali dan pondasi sederhana yang dipancang dengan teknik tradisional. Jika dinilai dengan mata manusia modern, jembatan itu seharusnya sudah rapuh, tak pantas lagi dilintasi. Namun anehnya, ia tetap kokoh, seolah ada sesuatu yang menjaga dari balik kegelapan. Para tetua desa Wangundayat percaya, jembatan itu berdiri karena dijaga oleh sosok gaib. Karena itulah, sesajen, kemenyan, bunga, dan kepala ayam seringkali diletakkan di kedua ujungnya. Warga Wangundayat sendiri jarang menggunakannya, hanya bila benar-benar terpaksa pergi ke desa seberang jurang. Sebaliknya, orang-orang dari desa seberang sangat bergantung pada jembatan itu. Tanpanya, mereka harus memutari jurang, melewati gunung dengan perjalanan setengah hari lebih, dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Malam itu, Sukir yang merupakan seorang warga Wangundayat terbangun mendadak. "Mas, kenapa?" Tanya istrinya setengah mengantuk. Sukir duduk, telinganya tengah menangkap sesuatu. "Suara keloncengan. Dengar gak?" Istrinya hanya mengerutkan kening. "Ngawur. Mana ada keloncengan jam segini. Sudah tidur lagi aja, Mas." Ia membalikkan badan, namun Sukir tidak bisa. Dari balik sunyi malam, ia benar-benar mendengar gamelan, gending lirih, terpadu dengan suara sinden jauh. Rasa penasaran mengalahkan ngantuknya. Ia menyalakan sendir, keluar rumah, dan berjalan menelusuri arah suara itu. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas suara itu. Sampai akhirnya, ia tiba di jembatan tua. Dan disitulah Sukir membeku. Pementasan itu ada. Dari atas jembatan dan tepi jurang, penari-penari berbusana Jawa kuno bergerak anggun. Selendang mereka melayang mesra mengikuti gending. Di bawah cahaya bulan, wajah mereka pucat bagai tersaput kapur. Mata mereka kosong, hitam kelam, seakan tidak mengenal kehidupan. Di sisi lain, penabuh gamelan duduk berjejer. Tubuh mereka nampak kabur antara nyata dan bayangan. Namun setiap tabuhan itu menghasilkan bunyi yang sempurna, menggema sampai ke dasar jurang. Indah, memikat, sekaligus mengerikan. Sukir terpaku, dadanya berdebar. Matanya tidak sanggup beralih. Ada pesona aneh yang membuat tubuhnya merinding sekaligus tak kuasa berpaling. Tapi satu hal yang pasti, mereka bukan manusia. Keesokan paginya, Sukir bercerita penuh semangat. "Wapi tenan, semalam ada pementasan di jembatan, ruame banget, sampai ke pinggir jurang." Namun warga desa menatapnya dengan curiga. Sebagian hanya menertawakan. Seorang tetangga mencoba menengahi. "Aku gak mau nganggap kamu pembohong, Kir. Mending kita lihat langsung bareng-bareng." Anehnya, walau Sukir terus mendengar suara gamelan tiap malam, begitu warga lain ikut, pementasan itu lenyap, gending berhenti. Tak ada bayangan penari, tak ada sinden. Cerita Sukir dianggap bualan, candaan orang linglung. Namun Sukir tidak bisa lepas.
Malam demi malam, ia pergi seorang diri. Dan disitulah ia kembali melihat pertunjukan itu. Selalu sama indahnya, selalu sama memikatnya. Lama-kelamaan, ia tidak sadar menonton. Ia sering tidur di jembatan, seolah tubuhnya ingin menetap di sana. Gelagat Sukir berubah. Siang hari ia melamun, tergagah-gagah sendiri. Kadang menirukan gerakan tari di tengah jalan desa. Hingga suatu malam, ia pulang membawa selendang merah. Iki sopo sing duwe, Thomas? Dari mana kamu dapat ini? Istrinya heran sempat marah. Namun Sukir membela diri. Selendang itu tak boleh disentuh siapapun. Ia memeluknya seperti bayi, menatapinya dengan tatapan kosong. Mas, cukup. Jangan ke sana lagi. Pinta istrinya suatu malam. Melihat Sukir termenung sambil meraba selendang itu. Sukir menoleh, wajahnya pucat. Matanya liar. Aku gak bisa nonton lagi, Dek. Mereka gak izinkan. Tapi aku harus nonton. Mas, yang kamu lihat itu ndak ada, halusinasi. Warga desa sudah ngecek, Mas. Istrinya mencoba menyadarkannya. Walau menganggap suaminya berhalusinasi, sebenarnya istri Sukir juga penasaran dari mana suaminya mendapat selendang itu. Sukir menggeleng, air matanya menetes. Aku sudah nggak diizinkan lagi. Dia berbisik lirih. Jemarinya menggenggam erat selendang merah. Lalu tiba-tiba suaranya meninggi. Aku harus nonton. Aku harus nonton. Dalam kegilaannya, Sukir melilitkan selendang merah itu ke lehernya. Mas, jangan, Mas. Istrinya menjerit. Sukir menatapnya dengan putus asa. Mereka izinkan aku nonton, Dek. Kalau aku datang lagi ke sana tanpa kepala. Serak. Selendang merah yang tipis itu tiba-tiba bergerak sendiri, menjerat leher Sukir dengan kecepatan mengerikan. Tubuhnya terangkat, dan dalam sekejap, kepalanya terpisah dari badan. Kepala itu jatuh menghantam lantai, menggelinding pelan di kaki istrinya. Istrinya langsung menjerit histeris. Namun teror belum selesai. Selendang merah itu, yang seharusnya hanya kain tipis, melayang sendiri, menjauh seolah kembali ke pemiliknya. Dan yang paling mengerikan, tubuh Sukir tanpa kepala itu berdiri kembali. Dengan gerakan kikuk, ia meraba-raba lantai. Tubuh kepala itu merangkak cepat ke arah luar rumah. Darah masih menyembur dari batang lehernya. Istrinya hanya bisa terdiam, ketakutan ketika melihat tubuh itu. Tubuh suaminya yang sudah tidak berkepala, bergerak dengan gelisah, berlari menuju jembatan jurang Wangundayat. Kematian Sukir sempat menggegerkan desa Wangundayat. Namun, sebagaimana desa-desa lain yang lebih memilih diam. Lambat laun, kisah itu terkubur dalam bisik-bisik. Warga mulai melupakannya, menganggap ucapan Sukir sebelum mati hanyalah igauan orang yang ketakutan. Sampai suatu malam, desa Wangundayat kembali terhentak. Dari arah jembatan tua, tercium bau asap menyengat. Lalu cahaya merah api, membelah gelapnya malam, menjilat langit dengan ganas. Gonggongan anjing bersaut-sautan, bayi-bayi menangis, dan warga berhamburan keluar rumah. Api! Dari arah jembatan! Teriak seseorang. Puluhan orang berlari, dan sesampainya di tepi jurang, mereka membeku. Tidak ada yang percaya pada penglihatannya sendiri. Jembatan tua yang sudah berdiri belasan tahun itu kini terbakar hebat. Api merambat cepat, kayu-kayu lapuk
mengerang, seolah jembatan itu sendiri sedang mati perlahan. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah sosok yang berdiri di tengah kobaran api itu. Singgih, itu Pak Singgih, jerit seseorang warga dengan suara pecah. Di tengah api, dengan rambut acak-acakan, wajah hitam penuh jelaga, Pak Singgih berdiri sambil mengangkat obor. Senyumnya miring, matanya berkilat liar. Bakar habis. Suaranya melengking, serupa jeritan orang kerasukan. Tanpa jembatan ini, setan-setan dari desa seberang tak akan pernah datang lagi. Warga panik, saling pandang. Tak ada yang mengerti maksud ucapannya. Lalu teriakan lain memecah kerumunan. Bapak! Seorang perempuan parubaya bersama dua anak lelaki menerobos kerumunan. Wajah mereka pucat, mata basah. Itu adalah istri dan anak-anak Pak Singgih. Singgih tersentak. Tawanya seketika berubah menjadi isak. Ia menatap keluarganya dari balik api yang semakin menjalar ke tubuhnya sendiri. Bajunya mulai terbakar, kulitnya melepuh. Tapi ia tetap mendekat, meski tak pernah bisa benar-benar mencapai mereka. Kartem, Purno. Suaranya pecah bercampur tangis dan jeritan kesakitan. Jangan biarkan ada yang membangun jembatan ini lagi selamanya. Jangan biarkan warga desa seberang mendekat pada kalian. Apa maksudmu? Cepat ke sini. Anak-anakmu butuh ayahnya. Jerit istrinya. Tangannya terjulur namun tak mampu menembus bara. Api melahap tubuh Singgih. Ia menggertakkan gigi, menahan rasa sakit yang mustahil manusia bisa tahan. Tubuhnya setengah terbakar, namun ia masih memaksakan diri berteriak. Ini cara Bapak melindungi kalian. Jangan pernah berurusan dengan warga dari desa seberang dan penghuni jurang. Krak! Tiba-tiba tiang penyangga jembatan itu patah. Suara kayu berderak menggema. Dan dalam hitungan detik jembatan itu ambruk. Tubuh Singgih sudah terbakar hangus. Jatuh bersama puing jembatan ke dasar jurang yang gelap. Suara benturan lenyap di telan malam, menyisakan jeritan histeris istri dan anak-anaknya. Malam itu, satu-satunya jalur penghubung Wangun Dayat dengan desa seberang hilang dalam kobaran api. Sejak detik itu, Jurang Penari tidak hanya dikenal sebagai batas desa, melainkan sebagai kuburan rahasia yang menyimpan kutukan. Bertahun-tahun kemudian, pemerintah Hindia Belanda akhirnya turun tangan. Kepala desa memohon agar jembatan dibangun kembali. Satu tebing yang berjarak beberapa ratus meter dari jembatan awal terpilih karena dinilai lebih aman. Namun sejak pondasi pertama ditanam, kejadian janggal tak henti-hentinya terjadi. Suara gamelan misterius terdengar di malam hari. Pekerja sering melihat bayangan perempuan berbalut kebaya lusuh menari di tepi jurang. Ada yang tergoda mengikuti langkah itu hingga terjun sendiri ke bawah. Ada pula yang mendadak kerasukan. Tubuhnya menari liar tanpa kendali sampai mati kelelahan. Minggu berganti bulan, satu persatu nyawa melayang. Hingga proyek itu pun ditinggalkan. Tak satu pun kontraktor sanggup melanjutkannya. Mereka semua bercerita tentang teror yang sama. Penari dari dasar jurang. Gundrik Srenggono, Sudut Pandang Danan. Desa Wangun Dayat
aku tiba di sini setelah perjalanan panjang, hampir semalam suntuk. Jarang sekali aku mendapat tugas keluar kantor sejauh ini, apalagi ke desa terpencil yang bahkan di peta hampir tidak terlihat. Tadinya aku mengira pekerjaan ini akan singkat saja, hanya survei kebutuhan proyek dari perusahaan. Tapi ternyata, begitu kakiku menginjak tanah di desa ini, aku merasa sesuatu sudah melesat jauh dari perkiraan. Pak Joyo, pemimpin proyek yang berangkat bersamaku, nampak gusar sejak menerima telepon. Katanya ada hal penting yang mengancam kelanjutan pembangunan jembatan. Ia tidak pernah menjelaskan detailnya, dan aku, jujur saja, aku pun gak bertanya lebih jauh. Tapi begitu memasuki desa, aku sendiri mulai paham masalahnya bukan sekedar teknis. Desa ini dikutuk. Pak Joyo, tolong kami, Pak. Seru beberapa pekerja, berdesakan menghampiri Pak Joyo. Pak Joyo mendengar cerita dari Yusdi, seorang mandor yang dipercaya menjalankan proyek ini. Saat mendengarnya, aku hanya bisa menggeleng. Apa yang mereka lakukan? Ritual dukun untuk memulai proyek. Pekerja yang mati dengan tidak wajar. Bahkan kematian dukun itu sendiri. Sudah jelas, mereka telah melakukan sesuatu yang fatal. Nan, Wan, maaf ya, sampai bawa kalian ke situasi ini. Pak Joyo meminta maaf pada aku dan Iwan, seorang karyawan dari perusahaan supplier lain selain aku. Ia berdiri tidak menyangka akan ada kejadian seperti ini. Pak Joyo, tenang dulu ya, Pak. Kalau dengan kepala dingin, pasti nanti ada solusinya. Ucapku mencoba menenangkan Pak Joyo yang keringatnya telah membasahi pelipisnya. Di sela kesibukan Pak Joyo, aku pun mencoba berkeliling desa, menyapa beberapa warga hingga sampai ke tempat yang dimaksud oleh para pekerja. Proyek jembatan desa Wangundayat. Aku memandang ke segala arah, ke bawah jurang, hingga ke seberang. Ini masih siang hari, tapi aku tidak menyangka hawa merinding yang aku rasakan begitu kuat. Ada sesuatu yang mengutuk tempat ini, sesuatu yang sangat jahat hingga tak ragu menumpahkan darah. Seandainya aku memiliki kuasa, ingin sekali aku mengatakan bahwa proyek ini tak boleh dilanjutkan. Namun aku sangat sadar perkataanku tidak akan didengar dengan proyek bernominal fantastis ini. Serak. Samar, aku mendengar suara semak yang tersibak. Aku menoleh, namun aku tidak menemui apapun dari arah itu. Suara tawa. Aku mendengar suara tawa itu begitu jelas. Suara tawa wanita yang berjarak tak jauh dari tempatku. Siapa? Aku berteriak memastikan siapa yang mencoba menggodaku. Berkali-kali aku berpaling mencari suara itu, sampai akhirnya aku menemukannya. Aku menemukannya dengan samar, dan aku menggeleng melihatnya. Sosok perempuan berkebaya lusuh berdiri di hutan batas desa. Sosok yang sekilas terlihat cantik, namun dengan segera aku sadar bahwa dia itu bukan manusia. Aku hanya melihatnya sebentar sebelum sosok itu menghilang dengan sendirinya. Menghilang begitu saja, bagaikan uap. Bahkan siang hari pun dia berani menampakkan diri. Aku bergumam khawatir. Aku pun mencoba mengabaikan kejadian itu dan melangkah lebih dekat ke arah jembatan yang baru dikerjakan sedikit. Ada bekas sesajen yang sudah mengering dan gelas-gelas kopi hitam untuk sesajen di sana. Di salah satu bagian terlihat bekas darah. Aku menduga itu adalah
tempat di mana sosok dukun bernama Mbah Pujon itu mati dengan mengenaskan, seperti yang diceritakan para pekerja. Kalau sampai mereka meneruskan proyek ini, itu adalah sebuah kebodohan. Aku mencoba mendekat ke bekas darah itu, tapi saat aku hendak melangkah, Jangan melewati batas itu. suara parau seorang kakek terdengar mendekat. Aku pun menghentikan langkahku dan menoleh. Seorang pria tua dengan kulitnya gelap terbakar matahari. Bajunya lusuh dan lembab. Di tangan kanannya, ia menggenggam rotan panjang. Maaf, Mbah. Aku mencoba untuk sopan pada sosok yang mendekat itu. Kau bukan warga sini. Jangan berurusan dengan jembatan ini. Ucap kakek itu sambil mengacungkan rotannya. Maaf, Mbah. Saya paham. Tapi ini memang berbahaya. Ucapku yang segera melangkah meninggalkan jembatan itu. Aku tahu kakek itu tidak berniat jahat. Keberadaannya di sana justru untuk menjaga agar tak ada orang yang mendekati tempat itu. Tunggu. Panggil pria itu tiba-tiba. Aku pun berhenti dan menoleh. Apa maksudmu dengan tempat ini memang berbahaya? Apa yang kamu tahu? Mendengar ucapan itu, aku menghela nafas dan sedikit tersenyum. Tadi para pekerja sudah menceritakan adanya korban jiwa di sini. Dari pekerja dan dukun. Sudah pasti tempat ini berbahaya. Ucapku sembari menjawab yang paling aman yang bisa aku pikirkan. Tapi pria tua itu menggeleng. Bukan itu. Kau tahu yang lain. Ia pun berjalan mendekatiku dan mengarahkan tangannya padaku. Saya Kartim. Warga desa memanggil saya Mbah Kartem. Maaf kalau saya lancang. Saya hanya berusaha agar... Tenang, Mbah. Saya sangat mengerti niat Mbah. Aku memotong penjelasan Mbah Kartem agar ia tidak terlalu merasa bersalah. Nyatanya, aku memang belum tahu banyak mengenai tempat ini. Saya Danan. Kebetulan ditugaskan di sini, Mbah. Aku kembali memperkenalkan diri. Mbah Kartem mengangguk. Ia seperti berusaha mengingat namaku. Kalau Nak Danan punya niat membantu masalah ini, datanglah kembali saat Sandikolo. Mereka sering terlihat di waktu itu. Mereka? Tanyaku bingung. Mbah Kartem mengangguk. Sepertinya ia memang tidak ingin memaksaku. Dengan kondisi seperti ini saja, aku merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di tempat ini. Lantas apa yang ada pada saat Sandikolo nanti? Setelah perkenalan singkat itu, kami pun benar-benar berpisah. Dari sejak datang Pak Joyo sibuk menghubungi kenalannya yang mencari informasi tentang orang pintar sambil berkoordinasi dengan Pak Karmin, sang kepala desa. Aku melihat raut wajahnya. Sekilas, aku bisa membaca bahwa Pak Joyo berpikir seandainya bisa membatalkan proyek ini, ia pasti akan membatalkannya. Nasinya masih ada, Bu? Tanyaku pada penjaga warung nasi yang memang langganan para pekerja. Masih, Mas. Monggo, lawuhe apa? Aku pun memilih dua macam sayuran dan telur dadar ditemani 1 gelas teh hangat. Seandainya jam makan siang, warung ini mungkin lebih penuh. Masnya baru datang ya? Tanya ibu warung itu sambil menyerahkan sepiring nasi pesananku. Enje, Bu. Saya baru beberapa hari saja.
Semoga masnya gak ikut kena masalah kayak pekerja lainnya ya mas. Ibu tahu juga masalahnya. Kayak gituan sudah biasa. Bukannya kerja bener cari nafkah, malah tergiur sama punden dan barang-barang dari sana. Punden, barang-barang. Jurang itu ada penunggunya mas. Wujudnya penari dan gak cuma satu. Kalau bisa dapetin barang mereka, mau apa aja dikasih. Pesugihan, pengasihan, semuanya bisa. Aku tidak menyangkal cerita itu. Memang jurang itu menyembunyikan sosok-sosok yang misterius, hingga membuat aku merasa sangat tidak nyaman. Aku pun menghabiskan makananku, menikmati teh hangat sejenak sambil menunggu waktu yang disyaratkan oleh Mbah Kartem. Barulah saat langit mulai memerah, aku kembali menuju proyek jembatan lagi. Di sini. Mbah Kartem muncul tepat saat aku mendekat ke daerah proyek. Bukan ke arah proyek jembatan, namun ia justru berjalan di hadapanku, menunjukkan jalan menuju tempat lain yang hanya berjarak beberapa ratus meter. Ada bekas pondasi jembatan lain. Jembatan itu lebih sederhana, dibangun dengan pondasi kayu yang sangat kokoh. Namun saat ini jembatan itu sudah tidak ada dan hanya terlihat sisa-sisanya yang pernah terbakar hingga ditumbuhi lumut. Ini apa, Mbah? Jembatan pertama. Desa ini pernah terhubung dengan desa seberang melalui jembatan ini. Sampai akhirnya seseorang yang dianggap gila membakar jembatan ini sekaligus dengan dirinya sendiri. Dibakar orang gila. Jangan pernah berurusan dengan desa seberang. Jangan pernah berurusan dengan penghuni jurang. Itu pesan terakhirnya. Aku melihat Mbah Kartem mengucapkan kalimat itu dengan mata berkaca-kaca. Aku menduga orang yang membakar jembatan ini mungkin orang yang dekat dengan dirinya. Tanpa sadar, langit semakin memerah. Mbah Kartem berdiri di salah satu batu besar di tepi tebing dan menatap ke arah jurang sekaligus desa seberang jurang. Aku pun mendekatinya dan melakukan hal yang sama. Dek, sebuah firasat menekanku. Aku melihat sekeliling dan terlihat itu yang mau Mbah Kartem tunjukkan padaku. Aku tidak bisa menahan mataku yang terbelalak saat menatap ke arah jurang. Peri, bukan. Makhluk-makhluk berwujud perempuan dengan selendang yang berkibar-kibar melayang dan menghilang di bawah jurang. Bahkan mata manusia biasa bisa melihatnya samar ataupun sekilas. Tapi di mataku, mereka terlihat jelas. Makhluk-makhluk yang melayang-layang itu, itulah para penghuni jurang. Namun itu baru permukaannya saja. Suara gema yang berasal dari tempat yang lebih dalam menunjukkan sesuatu yang lebih besar ada di sana. Tepat saat pergantian malam, aku merasakan sesuatu di sekitarku, di tebing, di sekitar jurang. Terlihat sekilas pantulan cahaya kecil dari berbagai sisi. Aku memerhatikan salah satunya dan mendapati pantulan itu berasal dari benda gaib yang tersebar di sini. Benda-benda itulah yang menyilaukan mata manusia. Benda keramat milik penari-penari itu. Apa warga desa tahu soal ini, Mbah? Kami sudah memperingatkan tentang ini semua pada warga desa.
dan mereka mengerti, bahkan kepada para pekerja. Mereka sudah diperingatkan tentang keberadaan gaib ini. Aku menggeleng melihat semua ini. Seandainya yang menemukan ini adalah mereka yang imannya lemah, mereka pasti akan terjerumus dalam godaan ini. Seketika aku teringat sesuatu. Makhluk itu mengincar pekerja. Apa itu artinya? Dengan segera aku mengajak Mbah Kartem meninggalkan tempat itu. Bermodalkan senter yang aku bawa, kami kembali menuju proyek jembatan dan menuju ke bangunan semi permanen yang menjadi tempat tinggal para pekerja. Nak Danan, ada apa? Makhluk penunggu tidak akan menyakiti jika tidak ada yang mengusiknya. Pasti mereka telah melakukan sesuatu, Mbah. Ritual Mbah Pujon? Bukan, itu urusan yang berbeda. Mbah Pujon sudah mendapat alasannya. Tapi para pekerja... Saat itu, aku melihat ada cahaya api kecil dari arah mes yang seharusnya sedang ditinggalkan oleh pekerja. Di sana, Mbah. Bisiku memberi isyarat pada Mbah Kartem untuk masuk ke dalam. Pintu tidak terkunci. Nyala api lilin terlihat dari salah satu kamar. Kami mendekati kamar itu dan melihat sesuatu yang membuat aku geram. Salah seorang pekerja sedang menjilati kaki dari makhluk berwujud perempuan dengan kulit yang sudah membusuk. Walau menjijikan, ia tetap terlihat anggun dengan kebaya hitam dengan benang emas yang menghiasinya. Brak. Bodoh. Jangan pernah berurusan dengan makhluk seperti itu. Aku tak tahan melihat apa yang terjadi. Dengan cepat, aku menendang pintu ruangan itu dan memperingatkan pekerja itu. Siapa? Jangan campuri urusanku. Pekerja itu panik mendengar perkataan itu. Aku menghampirinya dan menariknya menjauh dari makhluk itu. Jangan ikut campur. Brak. Tanpa segan-segan, saat itu aku memukul wajahnya dengan keras. Sudah ada yang mati. Kau masih cari perkara? Saat aku hendak memukulnya sekali lagi, asap hitam menyala di antara kami. Sosok perempuan berkebaya hitam yang dipuja oleh pekerja itu berdiri menghadangku. Dia sudah menjadi pengikutku, Ucapnya dengan mata yang tajam. Jelas, dia tidak akan membiarkanku mengambil manusia yang sudah masuk ke dalam jeratnya. Tidak akan ada yang menjadi pengikutmu. Tidak boleh ada korban lagi. bukan kau yang menentukan. Ucap makhluk itu, yang mulai memancarkan asap hitam dari tubuhnya. Asap itu perlahan menyelimutiku dan mulai menyesakkan nafasku. Nak Danan, kita pergi dari sini. Tahan, Bah. Jangan merendahkan diri untuk setan busuk seperti ini. Sambil menahan rasa sakit yang menjalar di tubuhku, aku melantunkan doa dan ayat-ayat suci, menyatakan makhluk sepertinya tidak memiliki kuasa terhadapku. Panas. Panas. Makhluk itu mulai meronta saat aku mulai menutup doaku. Namun, aku tidak selesai. Aku mengangkat telapak tanganku dan mengincar wajah makhluk itu. Sekali lagi, amalan api ku bacakan untuk memusnahkan roh sesat sepertinya. Tapi, aku tak sempat. Makhluk itu lebih dulu melayang mundur, berubah menjadi asap dan memudar. Ikatan kita akan selalu ada selama kau masih menyimpannya, kata sosok itu sebelum menghilang. Aku tahu ucapan itu tertuju pada pekerja yang mengikat perjanjian dengan makhluk terkutuk itu.
Aku pun menoleh ke arah pekerja itu. Apa yang kau lakukan? Aku bertanya dengan wajah yang penuh amarah. Pekerja itu duduk terpojok di tembok dan menggeleng. Ia masih tidak ingin bicara. Tidak ada, Katanya, sambil berusaha menyembunyikan sesuatu di kantongnya. Temanmu sudah mati. Setiap perjanjian dengan makhluk itu meminta bayaran. Tidak, bukan salahku, ucap dia, membela diri. Aku menghela nafas melihat perbuatan manusia yang dibutakan oleh janji-janji setan itu. Sekarang temanmu yang harus menanggung. Berikutnya siapa? Anakmu? Istrimu? Untuk siapa sebenarnya kau mati-matian bekerja sampai ke tempat terpencil seperti ini? Mendengar perkataanku, pekerja itu berpikir sejenak. Saat itulah Mbah Kartem mendekat. Ingat keluargamu, Le. Tidak pernah ada yang bahagia dari hal seperti ini. Pekerja itu pun merogoh kantongnya. Ia mengeluarkan sebuah benda berwujud keris kecil. Atau bisa disebut cundrik. Benda yang pada zamannya sering dibawa perempuan bangsawan atau penari. Cundrik Srenggono, kata Mbah Kartem mengambil benda itu. Bodoh, kau tidak tahu apa yang sudah kau lakukan. Aku mengalihkan perhatianku pada Mbah Kartem. Mbah tahu benda itu? Itu benda apa? Tidak sebanding dengan benda gaib yang kita lihat tadi. Benda ini milik sosok besar, salah satu sosok yang berkuasa di jurang ini, Doro Sampur. Setan berkebaya hitam tadi. Mbah Kartem menggeleng. Tidak, pekerja ini dijebak. Menyahut ucapan Mbah Kartem, pekerja itu pun mulai membuka mulutnya. Sebelumnya ke sini, saya bertemu seorang kakek. Dia bilang kalau saya bisa menemukan cundrik itu di pohon pinggir jurang, saya bakal kaya. Aku menggeleng mendengar perkataan itu. Mbah Kartem berpikir keras dan mencoba mengambil kesimpulan. Setan sebelumnya memanfaatkan dia untuk mencuri pusaka Doro Sampur. Untuk apa, Mbah? Untuk membuat Doro Sampur marah. Dia akan menuntut nyawa atas benda ini. Takutnya ada lebih dari ini. Serak. Mendengar perkataan itu, aku pun tidak mengulur waktu lagi. Aku pun menarik pekerja yang ternyata bernama Yusron dan memaksanya untuk kembali ke desa. Jelaskan semua ini pada Pak Joyo dan teman-temanmu. Selesaikan ini sebelum mereka semua menjadi korban. Jurang mayat. Kami selamat malam ini setelah membawa Yusron ke hadapan Pak Joyo dan teman-temannya. Aku tersadar bahwa ada seorang yang memang berniat sesuatu di sini. Sesuatu yang jahat, yang tidak memperdulikan nyawa siapapun yang menjadi korban. Cundring Senggrono telah aku kembalikan kepada utusan Doro Sampur. Sosok yang memerintahkan puluhan setan penari untuk mengepung desa. Saat melihat kejadian semalam, aku merasa sulit untuk mengatasi ini semua hanya dengan kami. Aku mencoba mengirim pesan pada Cahyo untuk membantuku, namun belum ada balasan darinya. Danan, kamu mengerti mengenai hal seperti ini? Tanya Pak Joyo, yang terlihat ingin mencari tahu tentangku. Saya bantu sebisa saya, Pak. Balasku singkat.
Ada yang bisa saya bantu buat kamu. Apapun yang bisa menyelamatkan para pekerja. Tanya Pak Joyo. Aku berpikir sejenak sambil menyeruput kopi panas yang cukup berhasil menjernihkan pikiranku pagi itu. Seandainya para pekerja berhasil selamat, apa Pak Joyo berkenan untuk membatalkan proyek ini? Aku menatap Pak Joyo dengan penuh harap. Ia terlihat tidak menyangka bahwa aku akan mengatakan hal itu. Apa itu artinya? Kamu mengerti bahwa hal itu juga berdampak pada kamu dan perusahaan kamu, Nan? Tidak ada yang sebanding dengan nyawa, Pak. Untung ataupun ruginya perusahaan tidak bisa mengembalikan nyawa yang hilang. Pak Joyo menghela nafas, raut wajahnya menunjukkan keberatan hati. Saya sudah memikirkan itu, Nan. Tapi saya takut, apa jika saya membatalkan proyek ini, artinya saya mengorbankan sesuatu yang lebih besar, yang juga berhubungan dengan penghidupan banyak orang. Soal itu seharusnya Pak Joyo lebih mengerti dari saya, Pak. Ketika Bapak ditempatkan pada jabatan itu artinya Bapak juga memiliki kemampuan untuk pertimbangan seperti ini, Pak. Ucapanku membuat Pak Joyo menggeleng. Namun, dia sedikit tersenyum. Ya, ini memang tugas saya, Nan. Serahkan urusan pembatalan proyek ini pada saya. Dan saya serahkan urusan dedemit beginian sama kamu yang lebih mengerti. Kita sama-sama berusaha, Pak. Ucapku tanpa menjanjikan apapun. Ya, semoga saja. Aku memang memiliki kapasitas untuk menuntaskan ini semua. Sampai siang hari, tak ada satupun yang mengaku mengambil benda pusaka Ndoro Sampur. Aku hanya bisa mengamati wajah-wajah para pekerja dan warga yang aku temui, kosong, lelah. Namun, tak kutemukan tanda kebohongan atau keganjilan sedikit pun. Tapi, benarkah mereka bersih? Ataukah ada yang pandai menyembunyikan dosa? Aku sempat berpikir, mungkinkah pelakunya bukan manusia, melainkan sesuatu yang selama ini bersemayam di jurang? Satu-satunya jalan hanyalah menghadapi langsung sang penguasa jurang penari itu sendiri, Danyang yang dikenal dengan nama Ndoro Sampur. Entah bagaimana caranya, entah apa aku mampu, tapi cepat atau lambat, aku harus menuntaskan ini. Mas Danan! Suara teriakan memecah lamunanku. Yusron berlari terburu-buru ke arahku. Nafasnya memburu seolah baru saja dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Wajahnya pucat, matanya liar. Ada apa, Mas Yusron? Tanyaku mencoba tenang, meski dadaku ikut berdegup. Bencana malam ini. Suaranya parau, nyaris berbisik. Aku menatapnya penuh tanda tanya. Maksudmu apa? Ndoro Sampur marah jika pusaka tadi kembalikan. Malam ini, desa ini akan jadi panggung pementasan berdarah. Dan para pekerja kita semua akan jadi tumbalnya. Bulu kuduku meremang mendengar kalimat itu. Yusron kemudian mengaku. Sosok setan berkebaya hitam kembali mendatanginya. Makhluk itu menawarinya perlindungan, syaratnya hanya satu, tunduk menjadi pengikutnya. Tapi, aku menolaknya, Mas. Aku tidak mau lagi terjebak janji palsu. Aku bertaruh pada panjenengan, kata Yusron dengan suara bergetar tapi tegas. Aku mengangguk pelan. Bagus kalau begitu. Jangan tertipu untuk kedua kali. Namun Yusron belum selesai. Ia mendekat, wajahnya kian cemas. Dan satu lagi, Mas. Ada sesuatu yang harus panjenengan tahu. Katakan saja, apa?
masa lalu desa ini. Ia berhenti sejenak, seolah lidahnya berat untuk mengucapkannya. Ada kabar. Ada cerita gelap yang beredar. Katanya dulu desa ini dibangun di atas timbunan mayat. Apa? Mayat? Yusron mengangguk, matanya berkaca-kaca. Peperangan di zaman itu menghabisi satu desa. Dan tak hanya itu, jasad-jasad korban perang pun dikumpulkan di desa ini. Alih-alih menjadi desa yang dijauhi, desa ini dijadikan sebagai tempat ritual. Perburuan mayat perawan, tengkorak-tengkorak manusia yang dipakai sesajen, darah yang dikuras demi kesaktian. Semua kengerian itu terjadi di tanah ini, Mas. Dan ketika desa dibangun kembali, tak satu pun mayat dikubur dengan layak. Mereka hanya dilemparkan ke jurang. Bukan hanya orang biasa, Mas, tapi juga para perawan yang diburu untuk ritual. Angin siang tiba-tiba bertiup dingin. Aku menelan ludah. Perutku terasa melilit mendengar kisah itu. Desa Wangundayat yang aku lihat sekarang ini memang nampak damai. Nyaris tak ada jejak kelam. Tapi di bawah tanahnya, di dasar jurang, rupanya tersimpan pekuburan massal tanpa nisan. Siapa yang bilang semua ini padamu? Kakek itu, Mas. Suara Yusron melemah. Kakek yang dulu menyuruhku mencari Juntrik Srenggono. Dia selalu ada di sekitar desa ini, memperhatikanku. Darahku berdesir dingin. Kakek itu jelas bukan orang biasa. Menjebak Yusron. Mengiringnya menemukan pusaka terkutuk. Pasti ada maksud yang lebih gelap. Mas Yusron tahu siapa dia sebenarnya? Aku bertanya. Yusron menggeleng lemah. Saya tidak tahu, Mas. Tapi dia pernah bilang dia berasal dari desa seberang jurang. Aku terdiam. Desa seberang jurang, desa yang kini tak bisa lagi dijangkau karena jembatannya terbengkalai. Apa sebenarnya yang disembunyikan di sana? Saat aku melangkah menuju proyek jembatan, langit tiba-tiba turun oleh derasnya hujan. Suaranya mengguyur tanah, bercampur dengan aroma tanah basah dan besi berkarat dari proyek terbengkalai itu. Dari kejauhan, samar-samar aku lihat sosok Mbah Kartem berdiri kaku. Tubuhnya basah kuyup, matanya terpaku pada jembatan yang tak pernah selesai. Dia marah. Suaranya serak bergetar menembus hujan. Ada sesuatu yang menyulut amarahnya. Aku menoleh. Di bawah kilat petir, bayangan tubuh-tubuh pucat mulai bermunculan. Para petani. Mereka berdiri di batas jembatan, di balik semak, di antara pepohonan. Menatap kami dengan wajah kosong penuh amarah. Selendang-selendang hitam dan merah menjuntai, berayun seperti ular lapar yang menunggu saatnya menjerat. Sepertinya bukan hanya pekerja saja yang berbuat ulah. Aku berbisik lirih, mencoba menahan gemetar. Brak! Tiba-tiba Mbah Kartem menghantam batang pohon besar dengan tinjunya. Suaranya pecah di antara hujan. Gagal. Aku gagal menjaga tempat ini lagi. Aku gagal menjaga desa. Serunya dengan suara pecah penuh putus asa. Aku mendekat, menepuk bahunya. Tenang, Mbah. Tuhan tak akan memberi beban melebihi kemampuan hambanya. Mbah sudah lakukan bagian Mbah. Sekarang giliranku. Aku menatap lurus ke arah penari-penari itu. Selendang mereka seakan berdarah, seolah baru saja mengiris leher para korban. Kali ini, aku tidak bisa hanya diam.
Aku harus menemui langsung penguasa jurang ini, Doro Sampur. Aku mengangkat tangan, membacakan ayat-ayat suci yang meluncur seperti alunan puisi. Suara itu bersatu dengan angin, menyalak bagaikan ribuan pisau. Ajian Gambuh Rumekso. Angin menyayat tubuh-tubuh gaib itu, membuat mereka melengking, menjerit. Lalu satu demi satu buyar. Namun sebagian masih bertahan, menatapku penuh kebencian. Aku ingin bertemu dengan Tuhan kalian, Doro Sampur. Aku berteriak. Dong. Suara gong tiba-tiba menggema dari dasar jurang. Samar-samar, tabuhan gamelan mengelilingi suara itu, menanjak, menembus dada dengan irama mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang penari dengan wajah hancur melayang mendekat, matanya bolong, bibirnya sobek. Ia menatapku tajam. Kau bukan manusia biasa. Doro Sampur pernah melihatmu di antara para danyang. Dek, jantungku menghantam tulang rusuk. Mereka tahu tentang masa laluku dengan para danyang lain. Aku hanya bisa berdoa agar ini tidak membuat segalanya semakin rumit. Doro Sampur menyambutmu. Ucapnya lagi dengan suara serak. Ia menoleh ke jurang yang menganga hitam pekat. Tapi kaulah yang harus menemuinya. Aku menelan ludah. Katakan padanya, aku datang. Tapi jangan sakiti warga desa. Jangan sakiti para pekerja. Penari itu tersenyum bengkok. Itu tergantung jawabanmu. Ia lalu menghilang bersama hujan, meninggalkan udara dingin menusuk tulang. Aku memandang jurang itu, hitam, dalam, bagaikan mulut raksasa yang siap menelanku. Tempat di mana mayat-mayat pernah dibuang. Tempat yang tidak pernah disentuh manusia. Aku tahu, kesanalah langkahku harus menuju. Mbah, tolong carikan tali. Semakin panjang semakin baik. Aku harus ke bawah. Nak Danan, jurang itu bunuh diri. Suara Mbah Kartem bergetar, campuran takut dan cemas. Sudah tidak ada jalan kembali. Jawabku mantap. Mbah Kartem menatapku sebentar, lalu berlari menuruti. Saat aku berdiri sendirian, hujan membasahi wajahku. Aku merasa seolah jurang itu sedang menghisap jiwa. Lalu ku dengar langkah kaki berlari mendekat. Mbah Kartem kembali membawa gulungan tali panjang. Tapi ia tidak sendirian. Kami bantuin pasang talinya, Mas. Seru Wahyu, nafasnya terengah. Pakai safety set dulu, Mas. Cuaca begini bahaya soalnya. Ucap Mas Yusdi sambil menyodorkan helm dan perlengkapan keselamatan. Yusron mendekat, matanya merah. Tangisannya tersamar oleh hujan. Tapi aku tahu itu air mata penyesalan. Kami akan bantu pasang tali. Kami orang proyek, paham soal beginian. Tolong, selamatkan teman-teman kami, Mas. Aku mengangguk, hatiku menghangat. Doakan aku ya. Kami akan berjaga sampai Mas Danan kembali, sahut Yusdi dengan tegas. Aku menarik nafas panjang. Di tengah mencekamnya malam, di bawah hujan yang tak kunjung reda, aku merasa sedikit tenang. Ada yang menantiku di atas. Ada yang akan menjaga. Namun sebelum aku sempat menuruni jurang, seorang pria lain mendekat, menembus kerumunan, hanya dengan celana pendek, sendal jepit, dan sarung yang tergantung di pundaknya. Mas, siapin tali satu lagi, sama helmnya sekalian. Aku terpukau. Panjul. Jul. Haha, ngakunya kerja. Malah urusan sama demit toh. Ngawur kamu Nan. Dan untuk pertama kalinya di tempat itu, aku tertawa kecil.
Di balik teror jurang, di tengah murka para penari, ada kehangatan yang menyalakan keberanian. Aku tahu, aku tidak sendirian. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Dan bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan saya pamit undur diri.